Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Malasari dari kelas RI 4A NPM 2478210. Di sini saya akan membuat video hands-on pada mata kuliah Jaringan Komputer 4 3. Jadi di sini pada lab 2.6.6 yaitu Verify Single Area OSPF version 2. Jadi di sini untuk topologinya dan addressing table-nya ini sebenarnya untuk addressing table-nya sama, tapi untuk topologinya ini beda karena ditambah ada ini nih ya, branch office LAN ini. Nah, jadi di sini kita ada beberapa tujuannya. Pada lab ini kita akan menggunakan CLI untuk memverifikasi pengoperasian network SPF version 2 yang sudah ada. Nah, jadi pada part kedua kita akan menambahkan LAN baru ke konfigurasi dan memverifikasi konektivitasnya. Jadi yang pertama ada identify dan verify the status of OSPF neighbor, lalu determine how the routers are being learned in the network, explain how the neighbor state is determined, explain the settings for the OSPF process ID, add a new LAN into an existing OSPF network and verify connectivity. Nah, jadi di sini ada background-nya. Jadi kita di sini adalah sebagai network administrator untuk branch office dari sebuah organisasi yang lebih besar. Nah, jadi kantor kita ini sedang menambahkan jaringan nirkabel baru ke dalam LAN branch office yang sudah ada. Nah, lalu network yang dikonfigurasi ini untuk bertukar rute menggunakan OSPF version 2 dan mengkonfigurasi area single area. Jadi, tugas kita ini adalah memverifikasi pengoperasian network OSPF version 2 yang ada sebelum menambahkan LAN baru. Nah, jadi setelah kita yakin kalau LAN SPF version 2 ini beroperasi dengan benar, kita akan menghubungkan LAN baru dan memverifikasi bahwa rute OSPF disebarkan untuk LAN baru tersebut. Jadi sebagai administrator network branch office, network administrator branch office ini, kita ini memiliki akses penuh ke iOS pada router 3 dan 4, dan kita hanya memiliki akses baca ke router LAN perusahaan router 1 dan 2 menggunakan username branch admin dan kata sandi branch 123. Jadi instruksi pertama, jadi untuk verifikasi pengoperasian network OSPF 2 yang ada. Jadi kita bisa pakai perintah-perintah yang ada di sini untuk mempermudah kita menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, verify OSPF operation. Jadi kita login ke router 1 menggunakan username branch office dan password branch 1234. Lalu kita menjalankan perintah show IP route. Kita ke router 1. Kok nggak bisa? Waduh, tidak bisa. Sebentar. Kita coba. Sorry. Ini nggak bisa dipencet. Sebentar ya. Oke, di sini kita lanjutkan. Ini udah bisa dibuka router satunya dan kita ke CLI. Lalu kita lihat lagi untuk perintahnya, username-nya yaitu branch admin, passwordnya adalah branch 1234. Oke, sudah masuk. Coba kita lihat show IP route. Nah,
Jadi di sini sudah ada outputnya ya. Lalu di sini ada pertanyaan bagaimana router 1 menerima rute default. Jadi untuk rute default ini di default route ini dipelajari melalui OSPF. Lalu dari router 1 dari router mana router 1 menerima default route, yaitu dari router kedua. Lalu selanjutnya bagaimana cara memfilter output show IP route agar hanya menampilkan rute yang dipelajari melalui OSPF. Jadi kita bisa pakai perintah show IP route OSPF. Nah, kayak gini aja bisa. Nah, jadi yang keluar nanti cuma OSPF-nya aja ya. Oke. Setelah itu kita menjalankan perintah show IP OSPF neighbor pada router 1, yaitu show IP OSPF neighbor. Nah, di sini kita bisa lihat router mana saja yang jadi router mana saja yang telah membentuk hubungan berdekatan dengan router 1 dan 2, yaitu adalah router 1, yaitu jawabannya adalah router 2 dan router ketiga. Lalu apa saja router ID dan state di router yang terlihat. Nah, jadi untuk ID-nya itu 2222 dan 33333. Dan untuk state-nya ini adalah full ini ya. Lalu selanjutnya, apakah semua router yang berdekatan ditampilkan dalam output? Jawabannya iya ya. Di sini ada router 2 dan router 3. Nah, lalu selanjutnya dengan menggunakan command prompt pada PC 1, kita lakukan ping ke router ISP di PC 1 ya. Kita ke desktop, kita coba ping router ISP di sini dengan ini 64.100.54.5. Apakah bisa? Coba dulu. Request timeout. Oke, bisa ya. Nah, jadi kalau nggak bisa ngeping, teman-teman bisa jalanin perintah clear OSPF process. Nah, jadi pada router dan nanti terus diulangi lagi pingnya. Kalau udah, kita ke step yang kedua, yaitu verifikasi OSPF version 2 network pada router kedua. Jadi kita ke router kedua. Di sini CLI. Ini sama aja ya. Branch admin branch 1 2 3 4. Nah, oke, sudah masuk. Nah, jadi di sini kita akan menjalankan show IP route. Oke, sudah terlihat ya di sini. Jadi di sini ada pertanyaan bagaimana router 2 mempelajari default route ke ISP. Jadi jawabannya pengaturan tersebut itu dilakukan secara statis oleh administrator. Nah, lalu selanjutnya kita masukin perintah show IP OSPF interface G0/0. Show IP OSPF interface G0/0. Kita lihat. Nah, di sini sudah ada outputnya. Jadi di sini kita bisa lihat jenis network OSPF apa yang terhubung ke interface ini. Nah, jadi kita bisa lihat jenis yang terhubungnya yaitu broadcast nih. Broadcast ya. Nah, lalu selanjutnya
Apakah paket Hello SPF dikirimkan melalui interface ini? Nah, jawabannya adalah tidak, karena interface ini tuh dikonfigurasi sebagai interface pasif di OSPF. Lalu, pertanyaan yang C ini, dengan menggunakan command prompt pada PC2, lakukan ping ke serial 0/0/1 pada router 3. Apakah berhasil? Jadi dari PC2, kita ping router 3. Ya, kita coba ping router 3 itu yang serial 0/0/1. Ini IP-nya. Kita copy. Oke, kita coba di sini. Sorry. Apakah dia berhasil? Nah, berhasil ya. Oke, berhasil. Selanjutnya kita pada part yang kedua. Nah, ya. Oh, ini kita ke step yang ketiga dulu. Verify OSPF version 2 operation on router 3. Di verifikasi di router 3 ini kita bisa lihat ke CLI-nya. Enable, lalu kita masukin perintah show IP protocol. Nah, kita bisa lihat di sini, router 3 is routing for which network. Jadi, router 3 ini melakukan routing untuk jaringan yang mana saja. Jadi, kita bisa lihat di sini ada 192, 168, 1.0, 10.4, dan 10.8. Lalu kita menjalankan perintah show IP OSPF neighbor detail pada router 3 ini ya. Nah, di sini ada pertanyaan juga, berapakah hak prioritas tentang neighbor yang ditampilkan untuk router neighbor OSPF? Nilai ini adalah nilai default. Nah, jadi neighbor priority-nya adalah 0. Ini ya, teman-teman, kita bisa lihat di sini. Oke, selanjutnya pada command prompt PC3 kita ping ISP router yang kita bisa lihat di addressing table PC3 ini ya. Kita ping ISP router, kita ke command prompt ping berapa sih? 64.100.54 kayaknya tadi. 54.5. Oke, replay ya, berhasil. Nah, kalau udah kita lanjut ke part yang kedua, yaitu menambahkan new branch office LAN ke OSPF version 2 network. Jadi menambahkan LAN branch office yang baru ke jaringan OSPF version 2. Jadi kita akan menambahkan LAN branch office yang telah dikonfigurasi sebelumnya ke OSPF router 2. Verify the OSPF version 2 configuration on router 4. Kita jalanin perintah show run begin router OSPF di router 4. Kita verifikasi bahwa jaringan ini network statement are present for the networks that are configured on the router. Jadi kita verifikasi kalau statement jaringan ini ada untuk jaringan yang dikonfigurasikan pada router. Kita coba jalanin ya, kita coba copy aja. Di router 4 kita ke CLI, enable, lalu kita paste. Nah, ini hasilnya. Nih router ID-nya, router OSPF, pasif interface-nya juga untuk network-nya, dan ini oke. Setelah itu kita connect the branch office. Oh, di sini ada pertanyaan. Ini interface mana yang dikonfigurasi agar tidak mengirim paket pembaruan OSPF? Jadi di sini interface mana, yaitu interface 0/0/1 ya. Oke. Selanjutnya
menghubungkan router branch office router 4 ke OSPF version 2 network, ke jaringan OSPF version 2. Jadi kita menggunakan kabel Ethernet. Di sini kita pilih kabel yang sesuai, kita kabel lalu kita pakai yang straight ini. Dari switch ini kita pilih yang G0/1 dan di router kita pilih yang G0/0/0. Nah, oke. Setelah itu kita menggunakan show IP OSPF neighbor untuk memverifikasi bahwa router 4 ini bahwa router 4 sekarang berdekatan dengan router 3. Kita ke router 3. Ini kita biarin hijau semua. Oke, udah hijau semua. Kita lihat di router 3. So, IP OSPF neighbor. Nah, ini ya berdekatan nih ya, sudah ada 44 ID-nya 4.4.4.4. Lalu selanjutnya kita menggunakan ini udah. Oh, ini ya. So, IP OSPF neighbor pada router 3. Lalu kita tentukan status router 4. There are maybe a delay while OSPF configures. Mengapa status router 4 berbeda dengan status router 1 dan 2? Coba lihat di sini. Nah, ya di sini statusnya adalah BDR. Nah, karena tipe jaringan OSPF antara router 1 dan router 2 ini adalah point to point. Tidak ada pemilihan OSPF. Nah, router 4 ini berada pada segmen jaringan Ethernet yang sama dengan router 3. Sehingga tipe jaringan OSPF-nya ini adalah broadcast dan terjadi pemilihan OSPF. Nah, ketika lebih dari satu router terletak pada segmen jaringan multi-akses, hanya satu router yaitu DR yang mengirimkan pembaruan OSPF version 2. Router kedua, dalam hal ini router 4, menjadi router petunjuk cadangan dan dapat mengambil alih jika router DR gagal. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita melakukan command prompt pada laptop. Kita ping PC 2. Ini laptop ya. Kita coba ping di ke PC kedua. Ping PC 2. Ini kita basing ya, yang mau yang interface yang mana? Mau yang 172.16.2.1. Coba. Oke, replay. Oke. Kita coba yang 3.2. Replay juga. Selanjutnya itu kita coba yang ping 192.168.10.9. Oke, replay juga ya. Nah, jadi ini kompleksinya sudah 100% juga. Jadi tugas kita tadi memverifikasi pengoperasian jaringan OSPF version 2 yang ada sebelum menambahkan LAN baru. Oke, sudah 100% juga. Nih. Nah, mungkin saya cukupkan di sini hands-on saya pada lab ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.